Mitos benteng-benteng tua di Indonesia. Benteng-benteng di Indonesia ternyata tak sekedar bangunan biasa. Benteng-benteng tersebut merupakan bagian dari sejarah dan menjadi kekayaan warisan budaya. Di Indonesia, benteng dapat ditemukan di banyak wilayah, di Pulau Jawa khususnya. Tak hanya memiliki kekayaan budaya, juga terdapat sejarah yang memilukan di dalamnya. Tak heran jika akhirnya benteng menjadi tempat yang menyimpan sejumlah cerita mistis. Benteng Vastenburg, Solo. Melewati kawasan Geladak Kota Solo, pasti tidak asing dengan salah satu bangunan peninggalan Belanda yang masih ada hingga kini, yakni Benteng Vastenburg. Benteng kuno ini dibangun pada tahun 1745 atas perintah Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Bangunan ini dulunya berfungsi sebagai tempat bertahan dan pengawasan Belanda terhadap penguasa Surakarta. Menjadi lokasi karantina, ternyata Benteng Vastenburg menyimpan kisah misteri yang melegenda. Salah satunya adalah sosok manusia bersayap kelelawar yang memiliki wajah putih seperti melepuh. Dahulu kala sebelum dipugar, sosok manusia bersayap kelelawar kerap menghantui bahkan mengganggu masyarakat setempat. Tak hanya manusia bersayap kelelawar, ada juga sosok berkulit hijau gelap dengan taring seperti predator yang mengganggu pengunjung. Tak hanya itu, ada pula mitos kisah horor yang berpusat di bagian penjara bawah tanah, yakni tempat untuk menahan dan menyiksa para pejuang Indonesia kala itu. Dari ruang bawah tanah tersebut, para pengunjung sering mendengar suara-suara cerita yang diyakini berasal dari para korban penyiksaan Belanda. Benteng Fort Willem I, Ambarawa. Kabupaten Semarang di Jawa Tengah memiliki jejak kolonialisme Belanda. Salah satunya Benteng Fort Willem I. Berlokasi di Kecamatan Ambarawa, benteng ini menjadi saksi bisu kolonialisme Belanda hingga tekad bangsa Indonesia untuk merdeka. Pada masa awal pembangunannya, benteng ini diperuntukkan sebagai barak gudang logistik sekaligus penjara. Ketika Jepang menduduki Jawa, bangunan ini dijadikan sebagai tahanan. Seorang tokoh yang pernah ditahan di sini adalah pejuang sekaligus ulama, yakni Kiai Mahfud Salam. Ia mendiami salah satu blok di benteng ini hingga akhirnya meninggal dunia dan dikebumikan di luar kompleks benteng Fort Willem. Tidak hanya itu, bagi mereka yang memiliki indera keenam, tempat ini bagaikan kerajaan lembut. Hal ini merupakan gambaran dari masa pembangunan benteng Fort Willem I yang banyak melibatkan warga sekitar. Sayang banyak perlakuan tak manusiawi yang didapatkan oleh pekerja hingga tewas. Mungkin sebab itu ada warga yang pernah melihat sosok gaib yang sekujur tubuhnya penuh luka dan merintih minta tolong. Konon sosok gaib itu dipercaya penampakan para korban kerja paksa di masa pembangunan benteng Fort Willem Ambarawa. Pembangunan benteng ini melibatkan 3.000 pekerja pribumi yang merupakan kelompok tahanan dan warga sipil. Mereka dipaksa bekerja tanpa upah dan diperlakukan tidak manusiawi, hingga banyak dari mereka yang tewas di tempat dan kemungkinan mayatnya dibuang di sekitar pembangunan benteng tersebut. Benteng Van den Bosch, Ngawi. Sebagai upaya untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi strategis Ngawi sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah benteng pada tahun 1845 yang diberi nama Benteng Van den Bosch. Pada masa itu, benteng ini dipimpin oleh Johannes van den Bosch yang dilengkapi tentara Belanda berjumlah 250 orang, bersenjata lengkap dan 60 orang kavaleri. Konon di beberapa sudut benteng kerap terlihat penampakan gaib rombongan tentara Belanda tanpa kepala yang berbaris rapi. Terdapat juga penampakan berwujud kelelawar besar berwarna hitam legam yang sangat mengerikan. Seringkali makhluk gaib yang sering meneror di benteng itu, yang paling dominan adalah sosok ular berkepala manusia. Menurut cerita, sosok ini memakan energi-energi kemarahan, kesedihan, dan penderitaan para pribumi yang ditahan di dalam penjara. Penampakan sosok ular berkepala manusia ini biasanya terlihat melintas di balik lorong-lorong gelap benteng.
Di sudut benteng terdapat 4 ruangan kecil yang dahulu dipakai kolonial Belanda untuk memenjarakan pekerja rodi yang bersalah. Di tempat tersebut, para pengunjung kerap mendengar suara jeritan. Tempat lain juga seringkali dilaporkan pengunjung didiami sesosok perempuan paruh baya berpakaian kebaya Jawa yang sering menampakkan diri.